Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang, yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Kimia Farmasi Analisis, Ibu Apoteker Himyatul Hidayah Empam, dan teman-teman yang saya cintai. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan kali ini, di sini sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Aulia Nursipa dari kelas FM 22D dengan nomor NIM 22416248201133 akan menyampaikan sebuah presentasi hasil literatur review artikel saya yang berjudul Aktivitas Antioksidan pada Tanaman Salam Syzygium polyanthum dengan metode analisis EPRAP untuk memenuhi tugas mata kuliah Kimia Farmasi Analisis. Di sini saya akan mempresentasikan terlebih dahulu untuk daftar isinya, yaitu pertama ada abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Pertama, saya akan mempresentasikan terlebih dahulu tentang abstrak. Abstrak dari aktivitas antioksidan pada tanaman salam Syzygium polyanthum dengan metode analisis EPRAP, yaitu radikal bebas dapat merusak sel dan menyebabkan penyakit degeneratif, sehingga diperlukan antioksidan untuk menetralkan dampaknya. Tanaman salam Syzygium polyanthum itu merupakan sumber antioksidan alami yang potensial karena mengandung flavonoid, tanin, dan senyawa fenolik. Penelitian ini menggunakan metode EPRAP untuk mengevaluasi aktivitas antioksidan tanaman salam melalui studi literatur. Hasilnya yaitu menunjukkan ekstrak metanol daun dan batang salam, terutama daun muda, memiliki aktivitas antioksidan tinggi dengan IC50 rendah. Kandungan utama seperti asam galat dan asam kapeat menjadi faktor utama efektivitas ini, sehingga tanaman salam itu berpotensi dikembangkan sebagai sumber antioksidan yang berbasis fitokimia. Berikutnya itu saya akan menjelaskan tentang pendahuluan dari literatur review artikel ini. Yang pertama yaitu ada radikal bebas dan dampaknya pada tubuh. Radikal bebas itu adalah molekul reaktif dengan elektron tidak berpasangan yang dapat merusak fungsi sel melalui reaksi dengan molekul lain. Aktivitas ini berkontribusi pada berbagai penyakit degeneratif seperti diabetes, penyakit kardiovaskular, penuaan dini, dan kanker. Untuk definisi fungsi antioksidan yaitu sebagai penghambat oksidasi dalam tubuh. Ketidakseimbangan antara radikal bebas dan antioksidan dapat menyebabkan stres oksidatif. Radikal bebas ini juga dapat dikurangi dengan antioksidan alami dan atau sintetik. Namun, antioksidan sintetik itu memiliki resiko efek sampingnya. Berikutnya ada peran dan pembentukan senyawa antioksidan. Nah, perannya ini tuh sebagai vital dalam sistem pertahanan tubuh manusia sebagai agen protektif terhadap aktivitas radikal bebas. Pembentukan senyawa radikal bebas dapat diinduksi melalui beberapa mekanisme meliputi proses metabolisme seluler normal, respon inflamasi, malnutrisi, serta berbagai faktor eksternal seperti paparan polutan lingkungan, radiasi ultraviolet, dan kontaminan asap rokok. Berikutnya adalah mekanisme kerja flavonoidnya. Jadi mekanisme kerja flavonoid itu sebagai antioksidan alaminya, atau disebut juga sebagai senyawa dengan aktivitas antioksidan yang signifikan yang bekerja dengan mentransfer elektron ke radikal bebas sehingga menghambat reaksi oksidasi. Untuk berikutnya yaitu kita harus mengetahui itu apa potensinya dari si tanaman salam itu. Jadi tanaman salam itu adalah rempah asli Indonesia dari keluarga Myrtaceae yang diketahui untuk mengandung antioksidan. Tumbuhan ini tersebar luas di Indonesia dan memiliki nama lokal seperti gowo, kastolam, dan nanting. Selain kegunaannya, salam juga itu menjadi simbol filosofi hidup dalam budaya Jawa. Untuk kandungannya itu kita harus tahu nih dalam pengujian ini itu apa aja. Jadi kandungannya itu bisa dilihat dari struktur batangnya,
daun, perikap buah, esokap, lindokap, sistem perakaran, dan korteks. Daun salam juga itu mengandung beberapa senyawa bioaktif nih seperti flavonoid, tanin, dan fenolik yang fungsinya juga sebagai antioksidan dan dapat juga digunakan sebagai diabetes, diare, gastritis, tekanan darah tinggi, dan kolesterol. Daun salam itu merupakan tumbuhan alami dengan aktivitas antioksidan yang kuat nih. Jadi buah yang matang salam dalam tanaman salam ini tuh mengandung saponin, tanin, alkaloid, dan senyawa fenolik seperti asam kapeat dan asam galat. Penelitian tentang tanaman salam itu umumnya berfokus pada daunnya yang kaya akan senyawa seperti karbohidrat, tanin, alkaloid, steroid, terpenoid, dan flavonoid. Berikutnya kita harus tahu nih apa aja faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ya, ada 3 itu, dari usia daun, metode ekstraksi, sama pelarut campuran. Jadi kita tuh harus tahu usia daunnya tua atau muda. Kalau misalkan dia itu tua, maka dia tuh akan lebih tinggi antioksidannya. Kalau misalkan muda, berarti kebalikannya rendah. Kalau misalkan metode ekstraksi yang kedua, yaitu kita tuh misalnya ekstrak etanol 70% itu 1050 sebesar 2780 mikrogram per mililiter. Itu lebih kuat nih dibandingkan dengan ekstrak metanol. Jadi 1050 yang sebesar 9585 mikrogram per mili. Yang ketiga itu pelarut campuran aseton dan air 10:20 menghasilkan 1050 sebesar 3,01 mikrogram per mili yang lebih efektif nih. Jadi si aseton itu lebih efektif dibandingkan dengan aseton air itu efektif dibandingkan dengan etanol, metanol, dan klorofol. Berikutnya kita harus tahu dalam manfaatnya itu apa aja. Nah, daun salam itu berpotensi mengobati berbagai penyakit seperti hipertensi, gangguan pencernaan, penyakit kulit, dan infeksi. Akarnya itu dan buah salamnya itu dapat meredakan efek batuk loh, alkohol. Sementara daunnya itu digunakan sebagai bumbu masakannya untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Untuk metode analisisnya, aktivitas antioksidan itu, penelitian aktivitas antioksidan itu, tanaman salam menggunakan metode 3 ini, DFPH, ABTS, dan EFRAP, untuk mengukur kemampuan menetralkan radikal bebas atau oksidator. Tapi di sini saya akan menjelaskan tentang EFRAP metodenya ya. Nah, untuk di sini saya akan menjelaskan tentang metode EFRAP-nya. EFRAP itu atau disebut dengan ferric reducing antioxidant power, yang merupakan di mana terjadinya fenomena warna dari warna biru ke biru unguan. Jadi tadinya warna biru jadi biru ungu gitu. Nah, untuk metode EFRAP itu mengukur reduksi ion ferri Fe3+ menjadi ion ferro Fe2+ dengan intensitas warna biru pada panjang gelombang 593 nanometer. Untuk berikutnya yaitu studi aktivitas antioksidan. Nah, studi aktivitas antioksidan Syzygium polyanthum itu dengan metode EFRAP ini menunjukkan hasil yang berbeda yang sesuai dengan sensitivitas metode yang mengungkapkan potensinya sebagai sumber antioksidan alami. Berikutnya metode penelitian yang saya lakukan yaitu berdasarkan pendekatan studi literatur. Jadi data dan informasi yang dikumpulkan itu melalui metode studi literatur, dan kata kunci yang digunakannya itu kadar antioksidan salam dalam metode DPPH, kadar antioksidan salam dalam metode EFRAP, dan kadar antioksidan salam dalam metode APBTS. Nah, sumber referensi utamanya itu menghasilkan jurnal yang relevan berdasarkan referensi utamanya. Untuk rentang waktunya di sini saya menggunakan dari rentang waktu 10 tahun ke belakang, yaitu 2014 sampai 2024. Untuk jumlah jurnal yang digunakannya itu yaitu saya 20 jurnal untuk memenuhi kriteria penelitian yang digunakan dalam studi ini. Berikutnya itu hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasannya setelah saya review artikel, yaitu ada beberapa. Yang pertama itu jika nilai rentang IC 50 berdasarkan kurang dari 50 ppm sampai 100 ppm, berarti senyawa ini tuh kalau misalkan di bawah 50 ppm itu dianggap antioksidannya itu sangat kuat dibandingkan dengan yang 50 sampai 100 itu berarti kuat.
Kalau misalkan tentang nilainya IC 50, tapi bisa ppm-nya 100 sampai kurang sampai lebih dari 200, misalkan kita tuh ppm-nya 100 dan 150, maka antioksidan itu sedang, dan nilai yang IC 50 di atas 200 ppm itu aktivitasnya tuh lemah. Nah, di sini tuh kita akan dikelompokkan nih berdasarkan penyajian data penelitiannya, jurnal-jurnalnya udah diseleksi berdasarkan kriteria inklusi. Inklusi itu yang menyambung dengan judul review artikel kita atau saya, yang kemudian diorganisasi dan dikelompokkan secara sistematis. Informasi penting itu seperti nama peneliti, tahun publikasi, metode, serta hasil penelitian yang disusun dalam bentuk tabel untuk mempermudah penyajian dan analisis. Nah, untuk data artikel yang dikajinya itu, saya dengan metode analisis EFRAG. Di sini saya ada contoh review artikelnya yang sudah saya dapatkan, yaitu jurnal dari Potential Effect of Bileaf-Cygeum polyanthum which wolf essential oil for herbal toothpaste active agent. Review artikelnya ini berdasarkan internasional ya yang didapatkannya. Minyak atsiri daun salam itu memiliki aktivitas antioksidan tinggi dengan IC 50 rendah pada metode EFRAG 3,227 mikrogram per mili berkat kandungan senyawa aldehida yang efektif dengan dalam menetralkan radikal bebas. Potensi ini itu mendukung penggunaannya sebagai agen antioksidan dan bahan inovatif untuk pembuatan pasta gigi. Dan jurnal yang kedua itu sama internasional juga, anti-inflammatory dan antioksidan activity of Cygeum polyanthum. Hasil penelitiannya ini ekstrak metanol kulit batang ya yang digunakannya nilainya mendapatkan 7,02 mikrogram per mikromili, memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi dengan kemampuan anti radikal yang signifikan pada konsentrasi rendah sebanding dengan standar antioksidan seperti asam ascorbat dan trolok, sehingga berpotensi menjadi sumber antioksidan alami yang efektif. Yang ketiga itu ada Dipenleab maturities dan with herring duration affect the antioxidant potential and aroma compound of Indonesia Bileaf Cygeum polyanthum. Ini tuh aktivitas antioksidannya pada salam tua yang berdasarkan metode EFRAG-nya itu mencapai 7,92 mg THC per gram, dan daun ini tuh paling optimal yang digunakannya setelah pemanenan untuk menjaga kualitasnya. Yang keempat itu influence of extraction method of Bileaf Cygeum polyanthum and on antioxidant and HMG-CoA reduktase. Metode ekstraksi coklat itu menghasilkan ekstrak dengan kandungan fenolik dan aktivitas antioksidan yang lebih tinggi dibandingkan perkolasi sebagaimana yang terlihat dari IC 50 yang lebih rendah dalam pengujian penghambatan HMG-CoA reduktase meskipun aktivitasnya masih di bawah simvastatin sebagai kontrol. Yang berikutnya yaitu ada Cygeum polyanthum which was of potential phytomedicine. Di ekstrak metanol daun salamnya itu memiliki potensi antioksidan yang signifikan dengan nilai IC 50 antara 20,9 hingga 24,09 mikrogram per mililiter berdasarkan ujinya. Nah, jadi berdasarkan hasil literatur review artikel ini dapat disimpulkan bahwa metode EFRAG itu menunjukkan potensi kuat tanaman salam sebagai sumber antioksidan alami dengan menilai kemampuan ekstraknya dalam mereduksi radikal bebas, mendukung pengembangan produk kesehatan berbasis tanaman ini. Sekian pemaparan materi literatur review artikel tentang aktivitas antioksidan pada tanaman salam Cygeum polyanthum dengan metode analisis EFRAG. Bisa saya sampaikan, saya Aulia Nursyifa dari FM22D pamit undur diri. Saya akhiri presentasi hari ini dan terima kasih bagi teman-teman
dan dosen yang sudah menyimak presentasi saya dengan baik, dan semoga materi yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.